Kita turun dari mobil, rumah pengantin jauh, jalan kaki sambil basah-basahan, Bu. Demi kepuasan klien kita rela naik gunung, ke hutan-hutan yang nggak ada penghuni, nggak ada sinyal. Kalau merias di situ hati-hati ya katanya. Dan terjadilah yang saya takutkan itu, Mbak. Waktu pagi itu mungkin ada 2 orang mabuk kayaknya ya. Menyetop kami lagi di jalan. Pagi kira-kira jam 4:30 lah. Iya. Subuh ya. Waktu masih nggak ada orang masih pagi itu. Dan stoplah dia, katanya, "Mbak, minta uang," katanya kayak gitu. Jangan pernah merasa puas lah menurut orang tua saya dengan pekerjaan kamu yang sekarang ini. Sekarang aja saya merasa banyak kurangnya gitu. Mau sekolah lagi gitu. Karena make up itu nggak di situ-situ aja, Mbak. Makin kesini makin maju lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti, akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema kisah suka duka seorang make up artis. Di studio kali ini telah hadir narasumber kita. Beliau berprofesi sebagai make up artis serta usaha yang lainnya juga, yaitu Mbak Dita Lestari. Apa kabar Mbak Dita? Alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung pada segmen yang pertama, yaitu segmen perkenalan. Mbak, ya saya panggilnya Mbak aja. Mbak Dita, tadi ada pada saat judul tadi ya disebutkan bahwa usaha lainnya, berarti Mbak itu tidak hanya sebagai seorang make up artis. Usaha apa aja Mbak? Selain sebagai make up artis, saya juga sebagai menyediakan dekorasi juga gaun-gaun gitu. Oh ya, berarti menyediakan iya. juga. Terus kalau make up artis sendiri itu sejak kapan Mbak? Sejak muak kira-kira, iya muak lah sebutannya kalau sekarang. Kira-kira tahun 2016 mulai. 2016 sampai sekarang ya. Mbak, bisa diceritakan bagaimana awal mulanya Mbak Dita menggeluti sebagai seorang mua itu? Iya. Awalnya dulu dari hobi. Ya, suka moles muka-muka orang. Kalau ada orang lewat dipanggil, dirias gitu. Iya, berawal dari hobi, terus banyak semakin kesini orang pengen kondangan manggil saya gitu. Orang pengen ada acara wisuda atau acara-acara penting gitu manggil saya. Sampai akhirnya memang benar-benar akhirnya memberanikan diri untuk terjun merias pengantin. Oh, merias pengantin. Sebelumnya belajar dari mana Mbak untuk make up ini? Awalnya sih otodidak. Ya, karena tadi ya aja. Hobi, panggil orang dari ya. Hobi, dari rumah ke rumah, ngedatangin orang, kalau dipanggil saya datang gitu. Berawal dari hobi, terus ada orang mau acara kawin, kebetulan saya merasa belum punya ilmu yang cukup gitu, jadi belum berani. Saya bilang, nantilah kalau saya sudah sekolah gitu, sudah serius gitu menggelutinya, langsung saya ke Bandung, berarti kursus. Ada pelatihan atau kursus yang diikuti juga ya. Kalau otodidak tadi memberanikan diri untuk terjun lebih dalam lagi ke dunia dengan sekolah ke Bandung. Oke, luar biasa Mbak. Kemudian ada tidak kendala atau hal yang paling sulit pada saat Mbak Dita itu belajar make up? Hal yang paling sulit menurut saya itu adalah membangun rasa percaya diri itu. Membangun rasa percaya diri ya. Kadang di pikiran, aduh aku takut nih bakal rame nggak ya dengan tanggapan masyarakat gitu. Itu sih yang menjadi kendala awalnya. Membangun rasa percaya diri. Tapi sekarang sudah Mbak ya. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu. Luar biasa Mbak. Tadi kan sudah disebutkan Mbak Dita ya bahwa awalnya itu berawal dari hobi. Kenapa jadi terpikir untuk melebarkan sayap menjadi seorang mua, terus sekarang malah itu tadi menyediakan dekorasi itu? Karena setiap klien itu mintanya satu paket. Iya, kalau misalnya booking mereka maunya sama dekor, sama gaun, biar
nggak banyak vendor gitu, cukup satu vendor aja karena mereka nggak mau repot kayaknya. Jadi tahu beres di saya aja. Iya, gitu. berawal dari permintaan ya, permintaan para klien ya. Kemudian kalau acara apa aja Mbak biasanya yang diterima? Apakah hanya terbatas pada wisuda atau bahkan ada event-event yang memang Mbak mendekor dan meriasnya juga? Bukan hanya pengantin khususnya Bu ya, bisa acara graduation gitu, bisa acara formal biasa juga bisa saya terima. Juga bisa juga ya. Asal waktunya nggak bentrok sama acara pengantinan saya bisa terima ya. Berarti kalau asal waktunya tidak bentrok tadi, berarti ada kemungkinan dalam 1 minggu itu ada beberapa ini ya, beberapa job ya, beberapa job. Terus biasanya ada dalam 1 minggu itu terima berapa Mbak? Kalau habis Lebaran sih musim kawin kan. Musim kawin sekarang biasa termasuk ya Mbak? 3 job untuk 1 minggu. 1 minggu itu bisa 3? Menurut saya mampu saya terima, kalau nggak mampu nggak. Kalau misalnya jaraknya jauh antara pengantin satu dengan yang lain, nggak saya terima. Kalau memungkinkan untuk 3 titik saya terima. Oke Mbak. Terus itu bisa dihandle Mbak Dita sendiri secara bersamaan kalau seandainya dalam minggu itu ada 3 job? Kebetulan saya juga punya asisten, beberapa asisten. Jadi kalau saya sudah selesai make up, asisten yang nunggu yang memakaikan baju, yang memakaikan hijab, saya sudah selesai make up ke pengantin satunya lagi. Berarti untuk make up Mbak sendiri iya, tetap yang alhamdulillah menangani. saya sendiri yang handle. Cuman istilahnya dibantu kalau yang untuk yang tadi pakaiannya semua dibantu ya. Semuanya dibantu anak buah dan asisten. Oke. Pemirsa, setelah iklan berikut ini kita akan lanjutkan obrolan kita mengenai omset yang didapat dari usaha yang dijalani oleh Mbak Dita. Tetap di program Berbagi Kisah. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia dalam program Berbagi Kisah. Di segmen sebelumnya Mbak Dita tadi bisa menghandle beberapa acara dalam 1 minggu ya. Itu dibantu oleh karyawan. Jadi berapa karyawannya Mbak? Karyawan saya 1 titik bisa 2 orang. Jadi kalau 3 titik itu minimal 5 saya sediakan. Minimal 5 ya. Karyawan yang sudah terlatih, yang sudah saya ajarkan bagaimana caranya memasang adat, bagaimana men-touch up make up gitu, bagaimana cara memasang hijab itu. Berarti sudah dilatih ya sebelumnya ya. Oke, kalau yang itu tadi tugasnya apa aja Mbak? Yang dua orang minimal 2 tadi tugasnya apa aja? Yang 2 setelah saya make up, terus kalau orang tuanya sudah siap itu nanti kan dirias 2 orang tua, mertua sama orang tua pengantin ya. Itu terus, 1 paket Mbak? Iya, 1 dengan paket. yang biaya itu ya. Setelah selesai merias wajah orang tua, lanjut memakaikan baju pengantin serta memakaikan hijab. Kalau pakai adat itu dipasangkan adat, misalnya adat Banjar atau Jawa itu. Jadi tugasnya tadi membantu Mbak memasangkan, make up dia juga, tapi make up orang tua ya, make up orang tua. Tapi kalau pengantin dari Mbak sendiri sampai juga. Nanti ke season 2 kan pengantin kebanyakan sekarang ganti baju sampai nunggu menggantikan baju. Oh, jadi yang menggantikan baju yang berikutnya lagi itu dari karyawan Mbak juga. Kecuali kalau 1 job baru saya yang menghandle semua sampai selesai. Oke Mbak, keterampilan yang dipunya oleh karyawan tadi Mbak sebutkan adalah yang sudah dilatih oleh Mbak sendiri ya. Berarti ketika misalnya saya ingin bekerja dengan Mbak, itu saya harus punya keterampilan sendiri atau dari nol dan Mbak yang melatihnya? Minimal punya skill make up, make up minimalis lah gitu. Nanti untuk seterusnya saya ajarkan. Kalau ada waktu luang kita belajar make up gitu. Berarti intinya bukan yang non skill ya, yang memang harus punya dulu tadi batasan minimalnya, nanti dilatih lagi oleh Mbak ya. Oke Mbak, kalau seandainya ada 1 acara nih, biasanya jam berapa berangkatnya itu? Apalagi kan kalau acara pengantinan biasanya
Jam 8 itu ada yang Iya, sudah sudah siap ya? standby. Sudah standby. Itu jam berapa biasanya berangkat? Biasanya kalau 3 titik kita konfirmasi dulu sama pengantin. Kan saya sudah punya 2 job nih, kalau mau make upnya pagi-pagi misalnya jam 4, boleh make upnya aja nanti jam 4, kalau pakai bajunya nanti kira-kira jam 7. Jam Kalau 4 pengantinnya subuh. oke ya kita jam 3 itu sudah turun Bu, dari rumah. Jam 3 Iya. subuh. Luar biasa pejuang subuh Iya, ya. orang-orang lagi pada enak tidur, Iya. kita udah ditahan Udah ya santai. turun Luar kerja. biasa, Iya. jam 3 ya, jam 4 ada yang make up juga Mbak? Ada jam 4. Kalau 3 job 3 jam 4, jam jam 4 4 itu. sudah mulai. Biasa. Iya. Kemudian klien sendiri itu dari mana aja Mbak? Dari mana aja? Dari berbagai kota sih. Iya. Berarti tidak hanya terbatas di Tidak, Tabalong. iya. Saya pernah keluar ke Kaltim, Kaltim pernah iya. juga ya Mbak? Ke Batu Kajang paling jauh waktu itu. Itu berangkat dari sininya jam berapa? Kalau keluar kota itu kita nginap Bu, minta nginap. disediakan tempat, iya, sama keluarga pengantin. Soalnya takut resiko di jalan kan kalau kita berangkat pagi, iya jadi nginap. di sana. Berapa lama biasanya untuk merias pengantin itu Mbak? Kalau satu pengantin untuk make up aja kurang lebih 1 jam selesai. 1 jam Iya. ya. Kemudian tadi acara yang paling jauh yang bisa Mbak ini apa? Mbak terima itu selain di Batu Kajang di Kaltim tuh ada lagi nggak yang jauh dari itu? Ada. Menurut saya paling jauh itu pernah di Gunung Riut nah mungkin Bapak pernah dengar itu nama kotanya. Di mana? Iya itu di Halong masuk. Pas saya tanya ini ada jalan lagi nggak, katanya ini sudah buntu. Berarti dong paling ujung dong saya pikir ini Daerah saya ngeri. Halong berarti Kabupaten Balangan ya? Iya, tapi masuknya jauh daripada Dan kita itu paling ke sulit Paringin. berarti Iya. ya? Paling sulit Medannya akses ke juga sana. akses jalannya rusak. Jadi kalau ada jalan rusak itu kita turun dari mobil ngedorong. Sinyal internet bagaimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Sinyal internet nggak ada. Sinyal telepon biasa juga nggak ada. Iya. Berapa jam dari sini Mbak? Kalau dari sini ke Paringin kurang lebih 1 jam. Masuk ke sananya itu kurang lebih 1,5 jam, 1,5 jam. Tapi perjalanannya begitu Iya. ya. Apalagi tidak ada sinyal Iya, internet. hutan yang dilewat hutan. Bukan pemukiman warga. Ada sampai ke sana Iya. terkenal juga Mbak ya. Berarti tidak hanya di kota. Iya, bukan di Mereka kota. yang di desa pun istilahnya ya bukan anu sih sebenarnya yang aksesnya agak Iya, susah. susah. Tapi Yang nggak ada, kita lewat nggak ada rumah orang. Itu sering sih. masih tetap Mbak Iya. layani jika Iya. memang waktunya tidak berbenturan Iya. ya. Luar biasa Mbak. Kemudian berapa hari Mbak di sana? Kita Kesananya berangkatnya jauh ya? Sabtu, misalnya acara Minggu kita Sabtu sore sudah berangkat. Sabtu sore sudah berangkat. Habis ya? acara selesai Minggu kita pulang. Nanti tim dekor yang menyusul untuk membereskan dekoran. Membereskan. Kalau itu kan Mbaknya aja berarti yang berangkat hari Iya. Sabtu itu ya. Kalau Sama tim tim dekor tim make up. Kalau tim dekor dari Jumat, dari Jumat iya, udah standby di iya, sana standby ya. sampai acara selesai. Luar biasa perjuangannya. Iya. Sekarang Mbak, kita berbicara masalah omset nih. Wah ini Agak sensitif tapi Iya. saya yakin Mbak pasti mau berbagi kisah. Kalau omset yang didapat dalam 1 bulan itu berapa Mbak? kalau lagi pas musim kawin kayak habis lebaran ini musim sih Bu, kawin. alhamdulillah bisa menutupi yang kita puasa nggak ada job kan. Iya, nggak ada job Jadi biasanya. pas yang habis lebaran ini yang menutupi dari yang bulan puasa Berapa nggak yang ada ditutupi job. itu Mbak? Aduh susah nih Bu. Kalau Kisaran untuk- lah. Iya kalau untuk 1 job ini kotornya saya bilang untuk daerah Tanjung dan sekitarnya itu 12 jutaan untuk 1 titik. Untuk paket lengkap dari akad sampai resepsi. Dari akad sampai resepsi. Iya. Berarti jarak apa istilahnya dari rumah ya dari rumah sendiri ke luar daerah itu bisa berbeda atau gimana yang menentukan ininya Mbak? Kan tadi Budget. budgetnya itu Karena saya menentukan budget itu sesuai jarak yang kita tempuh. Jarak. Kalau misalnya di luar kota itu beda lagi budgetnya dengan yang untuk daerah Tanjung dan sekitarnya. Iya. Berarti kalau budget anggaplah minimal tadi 12 itu satu aja kalau Iya, satu saya bulan kalau musim kawin, daerah Tanjung 12, kalau keluar kota saya minta biaya akomodasi lagi tambahan. kalau musim kawin begini dapat 10 atau 15? Itu kotornya sih Bu, belum Enggak, dibagi. maksud saya Anak buah, ini belum. apa kliennya dapat 10 atau sampai 15 Mbak dalam Untuk 1 bulan. Lebih kali ya. Iya mungkin.
kalau misalnya tiga titik 1 minggu itu 12 sampai 15 ya. Iya, kali 12 juta ya Mbak ya. Wow, luar biasa. Itu kotornya sih belum dibagi dengan tim. Tapi pastilah luar biasa berkah. Alhamdulillah. Bisa berbagi juga dengan yang Iya, lain. membuka lapangan pekerjaan dengan yang lain. Luar biasa Mbak. Oke pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Kemudian kita break dulu sebentar dan akan kita lanjutkan obrolan kita mengenai suka duka makeup artis. Tetap di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih berada di program Berbagi Kisah. Mbak Dita, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Usaha yang Mbak Dita jalani ini kan menjual jasa ya. Pernah tidak menemukan komplain dari klien? Oh sering Bu, namanya Sering. usaha kan tidak selalu mulus ya. Iya. Ya kadang-kadang kan sudah clear, pengantin sudah suka. Nanti ada datanglah keluarga yang dari pulau lain, dari luar kota. Kenapa kayak gini? Kemarin katanya waktu aku kawinan gini katanya. Gak bisa lah saya disamain dengan mua yang di luar sana, misalnya masalah budget. Kalau di sana katanya budget segini sudah dapat ini sampai anak kecil dapat baju katanya. Anak kecil dapat make up. Nah, kalau di sini Bu beda, saya jelaskan itu. Tapi kadang-kadang namanya banyak orang ya, banyak pola pikir yang beda, banyak kepala di situ. Nah, itu kadang yang menjadi kendala di situ. Kadang komplain gitu. Pernah Iya, sering komplain ya? Nggak sering sih, cuma pernah. Pernah, Iya. pernah. Terus kalau berbicara mengenai suka duka selama Mbak Dita menjadi seorang mua, saya ingin tahu nih, di antaranya kalau tadi kan kayaknya masuk duka ya, tapi saya pengen lebih dalam lagi nih, sukanya itu apa dulu? Karena saya bekerja sesuai hobi ya, jadi setiap minggu itu menurut saya menyenangkan. Iya. Hari yang ditunggu-tunggu Iya, ya. benar. Jadi penyemangat lah ibaratnya, nggak sabar nunggu hari Minggu nih. Saya dapat 3 job hari Minggu ini, harus bangun pagi, harus semangat lah gitu. Jadi bekerja sesuai hobi itu menyenangkan menurut saya. Bekerja sesuai hobi menyenangkan ya, Iya. itu motivasi juga Mbak Iya, ya. benar. Hobi yang menghasilkan. Tapi saya nggak suka make up, cuma suka merias orang aja. Kalau saya nggak suka make up. Oh, Mbak Dita Iya. sendiri nggak suka Enggak. menggunakan make up Iya. istilahnya ya, tapi suka melihat Kadang merias orang pengantin cantik. itu pakai masker seharian, nggak buka wajah gitu. Jadi jarang make up lah intinya. aneh ya. Iya, aneh aneh menurut sih saya aneh itu sebenarnya. Mbak. Biasanya justru bermula dari senang membuat diri Iya. sendiri dulu cantik, baru membuat orang Iya, lain. benar. Biasanya seperti itu. Nah, saya kebalik, kebetulan nggak suka banget make up, cuman kalau untuk make upin orang itu seneng. Gitu. Kalau tadi suka, terus dukanya apa Mbak? Dukanya sih banyak. Selain yang Iya. komplain dari Misalnya pekerjaan kita ini kan setiap weekend ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau hari-hari biasa anak-anak sekolah, kita free di rumah aja. Nah, pas weekend kitanya kerja, anaknya di rumah, jadi Iya. jarang waktu berkumpul keluarga iya. itu. Bu. Iya. Jadi kalau misalnya ada job kosong, itu saya maksimalkan di rumah lah bersama keluarga. Minimal jalan-jalan weekend. Tapi masih bisa diatur itu ya Mbak Iya. ya. Yang penting saling memahami. Iya, benar. Kemudian Mbak, kalau tadi kan komplain ya, istilahnya ada ini kalau klien yang rewel, yang banyak maunya ya, Iya, karena nggak ada nemuin juga ada sih, juga ya. iya. Yang make upan sambil ngaca. Oh ada. Mbak ini alisnya kebesaran, ini lipstiknya ditipisin lagi, pipinya jangan merah-merah ya, gitu sering sih. Kalau dulu lah zaman saya malah takut lihat ini. Kalau Lihat. katanya sih Iya. itu nggak tahu ya, Lihat mitos cermin atau ya? lihat Iya. cermin itu mitos kali ya itu ya. Mitos deh, tapi kebanyakan sekarang masih Bu. Masih Kalau ya? saya ke daerah ibaratnya kampung lah, kaca itu ditutupin Iya. sarung gitu ya. Jadi Tapi kita masih menghormati lah, iya. Oh iya. Mungkin Dulu itu pernah seperti orang itu tua melihat dulu ya. mungkin seperti itu. Katanya supaya kalau naik lihat, sehari iya, apa dan lain kalau lihat sebagainya. cermin katanya nggak cantik lagi Iya. nanti. Berarti sampai sekarang masih ada ya? Masih seperti itu? ada. Kalau Masih di ada. kota kita muaknya malah bawa beauty case-nya yang itu ada Yang ada cermin dan cerminnya sama ya? lampunya juga. Iya. Oke Mbak. Kemudian
bisa tidak diceritakan pengalaman yang paling menarik atau yang berkesan selama Mbak jadi MUA? Yang paling menarik menurut saya itu pas lagi pagi-pagi merias hujan, kita turun dari mobil, rumah pengantin jauh, jalan kaki sampai basah-basahan, demi kepuasan klien kita rela naik gunung ke hutan-hutan yang nggak ada penghuni, nggak ada sinyal. Maksudnya ini ada rumah orang nggak kita, ini jangan-jangan sesat kayak gitu. Kata pengantinnya, terus aja Kak, rumah saya jauh, masih jauh, katanya nyebelah gunung. Pokoknya menantang banget lah pekerjaan MUA ini. Yang dikira orang pekerjaan MUA itu enak ya, tiap minggu dapat uang, nggak panas-panasan. Belum tahu aja saya. Itu sangat berkesan ya Mbak? Iya, sangat berkesan sekali. Saya juga berkesan mendengar ceritanya. Sudah membayangkan nih, menarik sekali. Tapi bagaimanapun kita harus memuaskan klien lah, biar worth it sama budget yang mereka keluarkan gitu. Jangan sampai merasa kecewa gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin supaya memuaskan klien gitu. Oke Mbak, pernah tidak Mbak mengerjakan atau istilahnya membuat seseorang itu menjadi yang super atau seperti apa, dan menurut Mbak itu yang paling sulit itu kapan itu? Pernah tidak? Menurut Mbak ini orangnya biasa aja nih, tapi harus dibuat yang sedemikian rupa. Iya. Pernah nggak? Pernah. Sulit nggak seperti itu? Pernah. Biasanya saya dapat klien yang orangnya itu biasa pakai make up, hari-harinya pakai make up kan, pakai skincare kayak gitu. Pas tiba-tiba di make up nggak nempel pondinya gitu. Iya. Berarti itu bisa tantangan sih menurut saya itu. Gimana caranya make upnya tetap sampai siang itu tetap nggak kereki gitu. Iya. Itu tantangan. Tapi ketemu caranya. Alhamdulillah ketemu caranya. Bisa teratasi lah gitu. Jadi kalau seandainya nih Mbak kejadian seperti itu, atau sebelumnya Mbak istilahnya observasi dulu atau lihat dulu, biasanya atau kan gimana? pas fitting saya tanya, itu sudah jadi pelajaran buat saya kan. Jadi saya lebih hati-hati lah gitu menghadapi klien. Saya tanya, Mbak pakai skincare nggak? Katanya pakai. Saya suruh istirahatkan dulu skincare, nggak usah pakai skincare selama 1 bulan sebelum hari H gitu, biar nanti hasilnya maksimal. Iya. Nanti kalau nggak bagus kan yang disalahin pasti MUA-nya. Iya, benar sekali. Karena dia yang membuat kita berbeda. Benar. Jadi seperti itu, berarti memang perlu observasi dulu Benar ya dengan sekali, ininya, ya. Oke Mbak, kalau untuk make up dan memasang baju pengantin itu biasanya memerlukan waktu berapa jam? Kalau tadi make upnya kan 1 jam ya. Kalau yang untuk memasang sampai dia siap bersanding di pelaminan itu perlu 1,5 jam lah. Kalau untuk baju itu, kalau pakai adat 1/2 jam. Kalau pakai hijab biasa paling 15 menitan selesai. Cepat juga. Itu dikerjakan 1 orang Mbak? Kalau asisten biasanya 2 yang langsung stay di bekerja situ. 2, Iya, langsung bekerja 2 untuk jadi 1 saya orang. selesai make up, anak buah saya yang melanjutkan. Jadi kalau fitting, istilahnya pakaikan baju dan hijab tuh langsung 2 bekerja gitu? Atau langsung 2 bekerja ya? Langsung 2 bekerja. Jadi sekitar yang satu memakaikan baju laki-lakinya, pihak pengantin laki-laki, yang satu yang menghandle yang perempuan. Jadi berbarengan selesainya. Jadi sekitar 1,5 jam ya untuk semuanya itu. Oke pemirsa, semakin kesini semakin menarik sekali obrolan kita. Setelah ini kita akan tetap melanjutkan, dan tentu saja setelah iklan berikut ini. Tetap di program Berbagi Kisah. Pemirsa, kembali lagi bersama program Berbagi Kisah di segmen yang keempat. Mbak Dita, saya jujur masih penasaran nih Mbak. Saya yakin pasti ada yang tersembunyi lagi istilahnya ya, pengalaman atau kesan pesan atau apalah yang bisa dibagikan ke teman-teman, kepada pemirsa TV Tabalong, itu tentang pengalaman Mbak sendiri. Saya tadi ada mendengar Mbak sampai jauh ya, sampai ke Kaltim, sampai ke luar Kabupaten Tabalong. Ada tidak yang memang benar-benar apa sih yang menyentuh atau yang sampai saat ini istilahnya masih dalam pikiran Mbak? Iya, pernah sih dulu sekali waktu kita merias jauh di, tidak usah saya sebut nama kotanya ya.
kebetulan tempat itu disebut Texas ya menurut saya, dan menurut omongan orang-orang sekitar, nanti Mbak kalau merias di situ hati-hati ya katanya. Dan terjadilah yang saya takutkan itu Mbak. Waktu pagi itu mungkin ada 2 orang mabuk kayaknya ya. Menyetop kami lagi di jalan. Pagi Ya jam pagi berapa? kira-kira Kepotong? jam 4:30 lah. 5 Iya. subuh ya. Waktu masih nggak ada orang sih pagi itu. Dan stoplah dia, katanya Mbak minta uang katanya gitu. Dikasihlah sama saya dan mereka pergi. Pas besoknya ke sana lagi saya minta jemput dari pihak keluarga pengantin karena takut Mbak terjadi yang kedua kali. Itu berapa orang Mbak? 2 orang. 2 orang. Iya. Kalau Mbak sendiri dengan rombongan ada berapa orang? Banyak sih waktu itu, tapi tetap aja sih Tetap, Mbak, kalau ngeliat itu kan takut banget. Apalagi gitu kita orang pendatang di Iya, situ ya. benar. Daerah Texas, jalannya menuju ke sana gimana Ya, Mbak? aksesnya juga sakit. Jadi kalau misalnya naik gunung kalau kita naik semua kan mobilnya nggak mampu gitu. Jadi turun ngedorong lah semuanya. Padahal samping-sampingnya hutan loh itu. Itu semakin menambah Iya, ini ya Mbak ya. kata asisten saya jangan nengok ke belakang katanya. Itu menambah apa ya? Kisah lah, kisah seorang mua. Makin mencekam Mbak Iya, ya. benar. Sudah kondisi seperti itu. Iya, dihadang perjuangan 2 orang seorang preman mua, misalnya. iya, demi kepuasan klien lah. Luar biasa. Iya. Tapi timbal baliknya atau istilahnya dari klien sendiri merasa puas nggak Iya, ya? alhamdulillah. Artinya merasa tidak puas. sia-sia Iya, perjuangan Mbak selama sampai di keluarga pengantinnya itu senang lah katanya. Kalau klien senang kan puas gitu. Saya alhamdulillah itu menjadi suatu kebanggaan lah buat saya gitu, dan semangat juga motivasi agar lebih baik lagi ke depannya. Terus kalau seandainya nih pertanyaan dari saya, kalau seandainya ada job lagi di daerah seperti itu, kira-kira Kayaknya gimana? mending saya mencari yang lain aja deh, ya mundur aja. Ya mundur. berarti memang benar-benar Iya, sangat berkesan iya. Mbak ya. Membuat saya sedikit trauma lah dengan kejadian kemarin. Tapi tetap istilahnya trauma di sana, cuman untuk majunya tetap terus Mbak ya. Apalagi dapat tadi respon yang baik dari keluarga itu. Oke Mbak, sampai saat ini nih, apakah keterampilan Mbak Dita, menurut Mbak Dita itu sebagai seorang mua itu sudah dirasa cukup atau ada keinginan untuk belajar lagi? Oh belum Mbak, karena jangan pernah merasa puas lah menurut orang tua saya dengan pekerjaan kamu yang sekarang ini. Sekarang aja saya merasa banyak kurangnya gitu. Mau sekolah lagi gitu, karena make up itu nggak di situ-situ aja Mbak, makin kesini makin maju lah gitu. Ada yang beda teknik make up itu makin kesini makin berubah kayak gitu. Dan ada trennya juga nggak Mbak? Ada trennya ya, iya. Sama dengannya apa? Kalau pengantin make up pengantin Iya, juga ada trennya juga ya? gitu. Jadi kita harus update ilmu lah, minimal 1 tahun sekali itu harus sekolah lagi gitu. Ada workshop biasanya kalau dari mua-mua ini. Oke Mbak. Kemudian sosok idola mua yang disukai atau mungkin apa istilahnya jadi panutan Mbak Dita ada nggak, baik di Indonesia atau di luar juga? Oh ada, kalau idola saya di Indonesia itu Mbak Marlene Hariman itu. Marlene Hariman. Kalau luar negeri berarti ada juga ya? Mario sih. Oke Mbak. Kemudian kalau Mario tadi ya udah di luar negeri ya. Kalau yang terakhir nih Mbak, harapan Mbak Dita ke depan tentang profesi yang Mbak Dita geluti, atau ada target yang ingin dicapai Mbak itu apa? Jadi harapan dan target lah, 2 saya mau mintanya. Harapannya semoga ilmu yang saya miliki saat ini tidak hilang di saya aja gitu. Maksudnya bisa nanti saya turunkan ke anak kayak gitu. Kebetulan anak saya ada cewek yang paling besar. Tapi untuk saat ini kayaknya belum sih kayaknya. Untuk usia berapa Mbak? Kelas 1 SMA. Oh, udah mulai mengenal iya, ya. Perlahan-lahan saya kenalkan make up kayak gitu. Dan harapannya semoga apa yang saya miliki saat ini nih bisa tetap mencukupi untuk kehidupan keluarga saya lah gitu. Oke, jadi tadi harapannya bisa berbagi ilmu kepada anak terutama ya dulu, kemudian pada karyawannya mungkin juga ya Mbak ya. Terus
semoga apa yang dimiliki saat ini itu cukup untuk berbagi semua Iya, juga ya, membuka lapangan tidak hanya kerja kepada dengan keluarga. karyawan-karyawan saya Iya. juga. Iya. Kalau targetnya apa atau tidak? Siapa tahu misalnya ingin merias kru di TV Tabalong itu boleh ya, masih banyak Kebetulan yang ini kemarin kayaknya, saya Mbak, ada masih merias ada ini. Merias siapa? Mas Damar tadi Mas kebetulan Damar, ya. kemarin saya. Oke, masih banyak Mbak Iya, kayaknya nih. iya. Masih bisa dikontak Mbak Dita. Oke, Mbak Dita, tidak terasa obrolan kita hari ini sudah berakhir. Senang sekali saya bisa mengenal lebih jauh dengan Mbak Dita. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Dita Lestari yang telah meluangkan waktunya di program Berbagi Kisah. Pemirsa, saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa kembali minggu depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.